Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku Siang. kelas 8 dari 8A sampai 8G. Siang hari ini kita akan melakukan open class untuk materi SHBS yang kedua, Bahasa Indonesia, dengan materi ulasan dan puisi. Ya, yang pertama, untuk materi ulasan sebenarnya itu kan sudah ada kuisnya ya. Kita sudah mungkin kalian dengan Budian ataupun saya sudah banyak mengupas tentang ulasan. Hanya memang yang untuk apa namanya puisi waktu kita mepet jadi mungkin kemarin agak terburu-buru dan kurang banyak pertemuannya untuk membahas lebih dalam mengenai puisi. Saya akan mulai. Kita cepat saja kita preview mengenai puisi. Kemudian nanti ada latihan soal yang coba kita akan jawab bersama. Oke, terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat ya. Memahami dan menangkap makna dalam puisi. Ini adalah penyair-penyair. Nah, lihat dulu di sini dari definisinya. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dengan pemilihan kata-kata kias imajinatif. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang ditulis menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Nah, karya sastra di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Ada puisi, prosa, dan drama. Ya, puisi ini dibagi menjadi dua berdasarkan waktunya ya. Ada puisi lama sama puisi baru. Kalau puisi lama itu yang kalian pelajari saat kalian kelas 7. Kelas 7 itu kan ada pantun, terus ada gurindam, syair, karmina, segala macam itu semua puisi lama. Sedangkan yang di kelas 8 ini adalah puisi baru. Nih, puisi lama, puisi baru. Di puisi lama itu terikat oleh jumlah suku kata, baris, rima, dan penulisannya anonim. Makanya kalau misalnya pantun itu kan 8 sampai 12, terus barisnya harus 4 dalam satu bait. Tapi di puisi baru itu nggak berlaku. Ya, lebih bebas puisi baru ya. Temanya lebih universal. Oke. Terus lihat di PowerPoint, di situ ada tulisannya contoh distikon, terzina, kuatren, queen, sektet, septime, dan oktav atau stanza. Ini apa? Itu adalah pembagian jenis puisi berdasarkan jumlah baris. Diingat-ingat baik-baik ya. Kalau berdasarkan jumlah baris, ada dari distikon, terzina, kuatren, queen, sektet, septime, dan oktav atau stanza. Distikon itu dua, berarti dalam satu baris itu cuma ada dua larik. Dalam satu bait dua larik. Terzina berarti tiga, kuatren empat, queen lima, sektet enam, septime tujuh, oktav atau stanza delapan. Ya, lanjut. Kalau tadi yang distikon terzina kuatren ini berdasarkan jumlah baris dalam satu bait. Ada lagi yang berdasarkan isi, ada balada, romansa, atau romance, elegi, himne, ode. Kalau balada, ingat aja, kalau balada itu seperti cerita, ya. Kalau kalian baca puisi, terus dalamnya itu atau isinya itu seperti mengisahkan sesuatu, menceritakan sesuatu, berarti dia masuk ke balada, ya. Romansa udah jelas, romance, ya, percintaan, kasih sayang terhadap kekasih, pasangan hidup segala macam itu romansa. Kalau elegi ini kedukaan, ya, kedukaan, kesedihan, ditinggalkan orang yang terkasih, ditinggal untuk selama-lamanya, segala macam itu masuknya ke elegi. Kemudian ada himne, pujian kepada Tuhan, tanah air atau pahlawan.
Sedangkan satu lagi terakhir adalah OD, ya, pujian kepada orang yang berjasa, bisa keluarga, segala macam. Lanjut, selain mengenai pengertian dan jenis-jenis puisi, nanti juga kita akan bahas atau akan muncul juga di ujian kalian. Sebentar. Itu mengenai unsur pembangun puisi. Ya. Gelap. Oke, unsur pembangun puisi. Sebenarnya kalau di karya sastra itu kan sudah sangat lazim ada unsur intrinsik sama ekstrinsik kan. Kalian di drama juga ada, di cerpen ada. Cuman kalau di puisi itu namanya unsur pembangun. Dan unsur pembangun bukan intrinsik ekstrinsik kalau di puisi, tapi namanya adalah unsur fisik dan unsur batin. Nah, yang akan muncul saat SHBS besok adalah unsur fisiknya, hanya unsur fisik, unsur batin enggak. Unsur fisik ada apa aja? Ada diksi, kata konkret, imaji atau citraan, majas, rima, tipografi. Diksi itu apa sih? Diksi itu pilihan kata, ya. Bagaimana penyair dalam mengutarakan sesuatu, kalau di sini misalnya hari sudah malam, akhirnya diganti. Dia bilangnya apa? Matahari telah kembali ke peraduannya. Ya, itu namanya diksi atau pilihan kata. eh Nanti ini erat kaitannya semuanya. Di diksi ini nanti ada kata konkret juga. Salju es yang melambangkan makna kebekuan, dingin, dan lain-lain. Kata konkret itu apa sih? Nah, Kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Ya, ada juga imaji atau citraan. Imaji citraan ini ya panca indera kita kan ada 5. Berarti yang erat kaitannya sama itu. Kata-kata apa yang membangkitkan panca indera bisa imaji visual, auditori, taktil atau thermal yang berhubungannya dengan kulit. Terus bisa imaji penciuman, bisa imaji pencecapan, majas. Ya, nanti setelah ini baru kita akan bahas lebih dalam mengenai majas. Majas ini bahasa kias yang digunakan penyair untuk mengungkapkan suatu makna secara tidak langsung. Ya, majas ini ada yang sering bilang gini, majas adalah gaya bahasa. Sebenarnya bukan sama dengan, tapi gaya bahasa itu payungnya. Majas itu berada dalam salah satu gaya bahasa. Ya, rima ini masih fisik juga. Rima itu bentuk atau permainan bunyinya ya. Pada awal, tengah, akhir, larik dari sebuah puisi. Kalau kalian ingat, biasanya waktu di puisi lama, pantun, gurindam segala macam, itu rimanya itu pasti yang di akhir kan. Tapi tidak di puisi baru. Bisa saja permainan rimanya di depan dengan pengulangan-pengulangan kata, ya. Ada namanya majas repetisi. Dia bisa pengulangan-pengulangan kata, bisa di tengah juga, atau mungkin di akhir yang sudah sangat familiar ya. Dan terakhir tipografi. Tipografi ini gimana bentuk fisik puisinya? Kalau di sini saya katakan di PowerPoint, browsing puisi karya-karya Sutarzi Kalsumbahri. Itu kalau kalian browsing nanti kelihatan kayak puisinya tuh miring ke kiri atau miring ke kanan. Yang Win Kasihka, tragedi Win Kasihka itu bentuknya miring kiri, miring kanan. Itu namanya tipografi. Ya, kita lanjut bahas yang ketiga mengenai Pak, majas. Pak Tiger. Ya, apa Sorry Bin? Pak, buat yang tadi juga kayak bentuk pedang itu juga bisa kan Pak? Bisa yang tipografi. Iya Pak, Maksudnya puisinya disusun, ditulis, tapi iya menyerupai Pak. misalnya pedang kayak gitu. Bisa aja, ya. Oke Pak, Banyak makasih Pak. contoh-contohnya. Ada yang kayak pakai apa VPN. namanya segitiga gitu dari atas terus ke bawah Tadi makin pas nggak lebar. pakai VPN ngelek-ngelek. Oke siap Pak. Oke, sebentar ya.
Ya. Oke, kita lanjut ke Oke. majas. Eh? Majas ini gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat, terutama pada karya sastra, menjadi semakin hidup. Ya, biasanya ditemui pada puisi atau prosa. Nah, di sini ada 5 sebenarnya saya tambahkan nanti satu. Yang pertama itu metafora, kedua simile, ketiga personifikasi, keempat metonomia, kelima hiperbola. Satu lagi yang keenam itu ada eufemisme. Ya, metafora pemakaian kata atau kelompok kata dengan bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan perbandingan ataupun persamaan. Metafora sering juga menggunakan bahasa yang mengandung ungkapan, seperti Dewi Malam untuk menggambarkan bulan atau malam, Raja Siang untuk menggambarkan matahari, kayak gitu ya. Eh, misalnya, malam ini Dewi Bulan tidak menampakkan rupanya. Sorry, Dewi Malam tidak menampakkan rupanya. Itu menunjukkan untuk metafora dari si bulan. Ya, contoh yang lain, misalnya Presiden Rusia tersulut api amarah. Nah, itu juga metafor. Pria itu seorang buaya darat, ya itu juga metafor. Pegawai baru itu cari muka, itu juga metafor atau apa? Cari perhatian ya. Atau kalau bahasa kalian apa? Sekarang pick me gitu ya. Yang kedua, majas yang kedua, simile. Simile itu apa? Simile ini intinya kalau simile itu membandingkan dua hal, tapi ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada seperti laksana, bagai, bagaikan, bak, dan sebagainya. Pokoknya kata-kata yang kayak gitu, kalau ada muncul, berarti dia masuknya ke majas simile. Jelas ya? Simile ada seperti laksana, bagai, bagaikan, bak, itu udah pasti simile. Contohnya, kita hidup di hamparan waktu dan waktu selalu berjalan bagaikan aliran sungai. Jika telah berlalu, ia tak akan kembali. Bagaikan. Wah, di sini ada bagaikan, berarti udah jelas ya. Masuk ke simile. Kau bagaikan embun yang jatuh ke lantai jiwaku, udah jelas ini ya, simile. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi itu apa? Person. Person apa sih person? Kan orang kan. Person itu orang kan. Nah, personifikasi ini benda mati seolah-olah punya sifat seperti orang, seperti manusia. Ya, namanya personifikasi. Ini udah paling gampang sebenarnya. Untuk menghafalnya seperti itu. Person, oh berarti orang nih. Berarti benda hidup seolah-olah, sorry, benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Ya. Di pagi yang sangat indah, di tepi pantai yang ceria, kulihat ombak datang berkejar-kejaran dari lautan. Berkejar-kejaran adalah satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, bukan dilakukan oleh benda mati seperti ombak. Ya, ini masuknya apa? Simile. Sorry, personifikasi. Ya, menghempas di bebatuan, menari penuh keindahan. Apakah ombak itu bisa menari seperti manusia? Ya, kan tidak bisa. Ya, harusnya. Jadi dia masuk ke personifikasi. Atau misalnya contoh lain, udara malam ini menusuk tubuhku. Menusuk itu kan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia kan. Nah, itu personifikasi. Yang ke berapa nih? Empat. Yang keempat adalah majas metonomia. Gampangnya metonomia merek gitu ya. Metonomia merek. Kayak misalnya tadi pagi saya diantar ayah naik kijang. Naik kijang itu kan bukan literally naik kijang yang hewan berkaki empat seperti itu bukan, tapi lebih kepada merek suatu kendaraan, ya mobil. Atau eh, pagi tadi nenekku tiba di Jakarta setelah terbang naik Garuda. Nggak mungkin dia naik Garuda kayak di apa namanya Pak. serial-serial kolosal gitu, ya. Udah, ayo turun. Halo, ada Bentar. yang mau bertanya? Hah? Yuk, yuk. Jadi merek-merek atau brand yang berkaitan dengan suatu benda. Bahkan kadang-kadang kayak brand yang sudah terlalu melekat dengan benda tersebut, akhirnya kita nyebutnya ke brand tersebut. Itu masuknya juga metonomi. Misalnya, bolehkah aku membeli Aqua?
Padahal itu air mineral, tapi karena sudah terlalu sering, terus sudah terlalu lazim, akhirnya air mineral apapun mereknya dibilangnya aqua kayak gitu. Nah, itu juga masuk metonimi atau em, odol. Aku tidak sikat gigi karena tidak ada odol. Odol padahal merek, ya, bukan bukan nama bendanya pasta gigi. Ayah selalu menikmati secangkir kapal api setiap pagi. Nah, ini kan juga merek ya. Tadi terbang dengan Garuda. Sejak SMP, Edi suka membaca Hairil Anwar. Hairil Anwar ini sebenarnya nama orang yang bukan nama bendanya. Ya. Bendanya buku puisi karangan Hairil Anwar. Yang kelima, hiperbola. Hiperbola, kata kuncinya lebay. Udah, itu aja. Ya. Pokoknya kalau hiperbola berarti lebay, berlebih-lebihan, atau melampaui terlalu berlebih-lebihan lah. Ya. Untuk menciptakan kesan yang dramatis atau kuat. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Ini ada di puisi doanya Taufik Ismail. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Ini majas apa? Hiperbola. Ya, maksudnya dia mau mengatakan kalau dia tuh sangat apa ya? Kayak sangat hancur hatinya, sangat patah hati, sangat berantakan lah kondisi jiwanya. Nah, dia bilangnya apa? Aku hilang bentuk remuk. Kalau remuk itu kan berarti sampai ke sifat yang serpihan-serpihan kan. Padahal nyatanya nggak seperti itu kan. Aku sudah memberikan nasihat kepadamu berjuta kali. Kayaknya mungkin kalau dihitung ya nggak nyampe sejuta. Mungkin cuma 10, 20. Tapi dia ngomongnya berjuta kali. Nah ini hiperbola. Ya. Atau tangisannya mampu menggetarkan seisi rumah. Nah itu juga hiperbola. Ya. Atau misalnya senyumannya membuat diriku terbang. Itu juga hiperbola. Terakhir, eufemisme. Eufemisme adalah majas yang menggunakan kata-kata halus untuk menggantikan kata-kata kasar, kurang sopan atau tabu. Jadi pakai namanya eufemisme. Ibuku mengajar di kelas tunarungu. Tunarungu itu apa sih? Tidak bisa Tuli Pak. tuli kan? Nah, itu tuli juga sebenarnya juga termasuk bagian dari eufemisme. Kasarnya apa? Budek, Ya, kan nggak mungkin. Ibuku mengajar di kelas budek atau bolot. Ya, budek. ya, jadi diperhalus dengan tunarungu. Itu namanya eufemisme. Kakek dibebas tugaskan setelah mengabdi lebih dari 40 tahun. Mana yang dihaluskan di sini? Dibebas Bebas tugaskan, tugaskan. Ya, dibebas tugaskan. Mungkin kasarnya bisa aja dipecat. dipecat. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke latihan soal nih. Waktunya nggak lama. Tinggal 13 menit. Semoga cukup. Sebentar ya. Saya lihat sudah 127 yang join. Tolong yang belum isi presensi, silakan isi presensinya. Terus kemudian kita lanjut latihan soal. Oke, terlihat ya? Terlihat? Halo? Kurang besar kah? Pak. Sebentar ya, saya. Yes. Biakta. Mana Biakta? Ya Pak, Coba dijawab nomor 1 Biakta. eh, Nina merupakan salah satu lagu yang sedang populer di TikTok. Selain musiknya yang easy listening, maka lagu Nina Fish ya titik Fish yang mengandung yang Mendalam. mendalam menjadi menjadi alasan lagu ini disukai. Fish merilis Nina pada 30 Agustus lalu. Lagu ini merupakan single ketiga dari album Membangun dan Menghancurkan. Album Membangun dan Menghancurkan terdiri dari 15 lagu yang terinspirasi dari perjalanan hidup masing-masing personel.
Contohnya Nina yang diciptakan sang gitaris dipersembahkan untuk anak perempuannya. Panggalan teks di atas merupakan struktur teks ulasan bagian sinopsis orientasi, Pak. Orientasi, jelas ya ini orientasi. Oke, nomor 2 coba Fadil Sahab. Ya, Pak. Aja dia, jawab dia. Candaan yang hadir dalam film agak lain bisa dibilang merupakan tipikal komedi yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga sebagian besar penonton akan merasa relate. Bahkan meski ada cadangan politis atau berkaitan dengan agama, pembawaannya masih terasa sangat lucu, bisa dimengerti setiap kalangan penonton dan juga tidak terkesan menyinggung sama sekali. Apa jawabannya? Sesi yang D, Pak. Oke, tepat ya. Kelebihan film itu ya dari film agak lain. Nomor 3, Arik Rajata. Arik ada nggak? Ya, Pak. Oke, Arik nomor 3. Mbak, dalam liriknya Bernanda menyoroti pentingnya terus maju meskipun hidup terasa berat. Sialnya hidup harus tetap berjalan. Seolah menjadi pengingat buat kita semua bahwa mau tidak mau kita harus bertahan. Banyak dari kita yang terjebak dalam hubungan yang toksik karena takut sendirian atau merasa tidak punya pilihan lain. Paragraf di atas mengulas karya berupa D. Lagu, Pak. Lagu ya, jelas ya Bernadian ya. Sialah hidup harus tetap berjalan. 4, Excel. Trio musik asal Indonesia, Wijaya 80, semakin dikenal berkat karya-karya mereka yang mengusung nuansa retro khas era 1980-an. Salah satu lagu terbaru mereka, Terakhir Kali, berhasil menarik perhatian banyak pendengar sejak dirilis pada 6 Desember 2024. Struktur teks ulasan di atas termasuk bagian Apa? analisis, Pak. Aku analisis. Orientasi. Wah, orientasi. Tepat. Sip. 5. Sini ada Agrata. Coba Agrata nomor 5. Oke. Baskara memang sempat dipandang sebagai orang yang mampu menguatkan orang lain ketika bersedih. Namun pada kenyataannya Baskara hanyalah manusia biasa yang sewaktu-waktu juga bisa menjadi pihak yang ingin dikuatkan. Jenis musik modern yang catchy di lagu secukupnya dia dipilih Baskara untuk mendeskripsikan kesedihan dan rasa putus asa yang terpampang jelas pada lirik-lirik yang Besok soalnya kamu jam di besok lagu kamu nggak bisa. Iya ngaji kan jam 5 kan, jam 4 jam 5 masih tersebut bisa. Besok sih jam 2 bisa. berisikan Ini kan ulasan jam 2 sebuah siang. karya Bumi jam Ah. 4 Berupa apa? masih bisa. Nanti kamu Hah? bisa nih setengah 4. Itu bentar. Oh, lagu. Oh, ya lagu ya. 4, 6. Dinara. Ada Dinara? 8B. Dinara lari, Pak. Ya udah Alisa. Bacalah kutipan teks berikut. Mengapa takut pada lara, sementara semua rasa bisa kita cipta? Penggalan lirik itu menjadi bait yang cepat menempel pada ingatan tersebut, membuat kita sebagai pendengar percaya diri untuk melangkah pergi meninggalkan rindu di atas meja, untuk kemudian pergi lagi mengembara menuju ke tempat yang bisa membuat kita kembali menciptakan rasa. Lagu ini menjadi sangat emosional karena isi lagu ini seakan menjadi surat perpisahan dari Is kepada teman-temannya di payung teduh. Namun dengan penggunaan metafor yang cantik yang menjadi kelebihan dari lagu menjadikan lagu ini memiliki tafsir yang berlapis, tergantung dari sudut pandang mana pendengar menginterpretasikan lagu ini. Kutipan tersebut merupakan struktur teks ulasan bagian
Evaluasi, Pak. Oke, tepat ya evaluasi ya. Kelebihannya. 7. Letizia, ada? Letizia. Letizia 8G ada gak? Gak ada. Maiza 8B. Ya, Pak. Bacalah penggalan puisi berikut dengan saksama. Karena kasihmu, engkau tentukan waktu. Sehari 5 kali kita bertemu. Berdasarkan jumlah barisnya, puisi di atas tersebut terzina. Apa? Terzina. Kenapa terzina? Kalau di Karena stikon berapa emang? 2. Kalau kuadren? Itu 4. Queen? 5. Oke. Nomor 8, Rama. Ada Rama? Ada Pak. Nah, ini dibaca. Angin itu laksana seorang ibu yang membelai rambutku, menyentuh pundak. Namun sentuhan ibu hangat, sementara angin menggigilkan tubuh. Imaji yang menonjol pada puisi tersebut adalah Apa? ritual, Pak. Hah? Apa? Coba. Membelai, menyentuh. Sentuhan hangat berarti apa? Taktil atau thermal ya. Taktil itu sentuhan. Ya, nomor 8 itu taktil. Ingat kalau yang sentuhan kulit, imaji yang kulit, sentuhan, itu taktil nama lainnya. 9, Mahindra 8F. Ada? Ada Pak. Eh, berdasarkan isinya, jenis puisi di atas adalah Apa? itu Apa, Iza? Coba dibantu dong, Fiori. Halo, Fiori ada? Ada, Pak. Apa balada nomor Pak. 9? Fiori. Balada. Lagi bukan, Pak? Lagi itu isinya tentang apa sih? Kesedihan itu apa ya? Iya, kesedihan ya. Ini elegi kesedihan, kan jelas tiada lagi. Aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Ini kesedihan ya. Azelga nomor 10. Coba. Berikut ini adalah unsur fiksi puisi kecuali Fisik, tema, Pak. fisik puisi kecuali Tema, Pak. tema ya. Tema itu unsur apa? Drama, Pak. Unsur Batin, Pak. batin, bukan unsur drama. Ya, unsur batin puisi itu tema salah satunya. Ya, Sheula mana? Coba nomor 11 Sheula. Ada Sheula 8D? Nggak ada. Kenar 8D ada nggak? Ada, Pak. Ya, nomor 11 Kenar. Perhatikan penggalan puisi berikut. 1. Pemandangan senjakala. 2. Senja yang basah meredakan hutan terbakar. 3. Kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. 4. Bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Citraan penciuman dalam puisi di atas terdapat pada baris ke-4. Baris ke-4 ya, bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Mesiu itu apa sih mesiu? Mesiu apa? Bau bom, Pak. Ya, bau bom ya, isi bom itu ya. Kalau yang kalimat ketiga itu kira-kira citraan apa tuh? Kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. Visual, Pak. Visual, oke. Zaldi, 12 Zaldi. Eh, bacalah cuplikan puisi berikut. Ombak memecah di tepi pantai, angin berembus lemah lembut.
Nyur kelapa melambai-lambai, di ruang angkasa awan bergelut. Puisi di atas mengandung majas. Ntar, Pak. Eh, Majas apa? ini apa sih? Ntar. Eh, Gimana? Om. Hmm. Apa? Tolong dibantu dong. Tolong dibantu Aretha Salma. Pak, personifikasi. Mananya yang personifikasi? Saya lihatnya dari itu, nyur kelapa melambai-lambai. Iya, nyur kelapa melambai lambai. 13. Geisha 8F. Ada? Geisha 8F? Nggak ada. Kalau gitu Akela 8F. Ada? Nggak ada. Alana 8C. Ada nggak Alana 8C? Halo. Halo. Ya, Pak, Pak. saya boleh jawab nggak, Pak? Siapa nih? Win, Ya, jawab coba 13, Gwin. metafora ya, Pak? Bener nggak? Lari ke 6 dan ke 7. Iya, kan dan tinggallah rel-rel peron dan lampu yang menggigil di angin senja. Ya, berarti Kan apa? salah. Berarti bener ya, Pak? Berarti salah kalau metafora. Iya, Apa dong? apa ya? Mungkin nggak rel itu Personifikasi apa? menggigil atau peron Personifikasi apa? lampu. Apa? Personifikasi. Ya, tepat. Personifikasi. Ya, Ya, aduh. personifikasi. Kan itu benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Oh iya, saya ketukar ya, Pak. Lupa, Nah, Pak. jangan sampai ketukar. Terakhir, Ya, Pak. 8E Faris. Ada gak? Ada? Faris? Nggak ada? Ida Bagus deh. Ada gak Ida Bagus? Ini siapa nih? Christopher, coba Christopher. Halo, Nomor berapa, Pak? ini nomor terakhir. Bentar. Lagi baca. Lihat pertanyaannya langsung. Untuk melukiskan tempat tidur pengap di bawah jembatan yang hanya dapat untuk menelentangkan tubuh, penyair menggunakan kata konkret. Jadi pengen melukisin ada tempat Oh tidur iya. di bawah jembatan. Itu tuh cuman buat satu badan terlentang. Jadi kalian nggak bisa berguling kanan, berguling kiri. Itu menggunakan kata-kata yang mana, ya? Langsung aja nggak usah lihat puisinya, langsung ke bawahnya pilihan jawabannya. Kan Bentar, pilihan Pak, lagi jawab, mikir. ya lihat pilihan jawabannya. B. Ya, tepat ya, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Melulur itu tuh nama lainnya kalau kalian ular. Ular makan mangsanya, itu tuh namanya melulur. Ya, kan itu pas-pasan dong. Ular memangsa mangsanya itu, makanannya itu kan nggak, mulutnya kan nggak lebar-lebar banget sesuai dengan bentuk tubuh dari si mangsanya si ular itu kan. Ya, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Oke, cukup. Inilah pertemuan kita untuk siang hari ini. eh saya ada Pak Firdaus ya? Halo Pak Firdaus. Hadir, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebentar ya Pak Firdaus ya, maaf nih kelewat waktunya.
Nggak apa-apa, terusin aja Pak Tigar. Halo teman-teman, on cam dulu yuk. Saya mau screenshot buat absensi kalian juga. Bang Firdaus pakai kacamata nggak, Bang Firdaus? Pakai dong, Oke, pakai. gitu dong. Sip. Oke, mana dong yang on on cam dong? On cam ya. Oke, sebentar ya. Saya oke. Sip, Pak Firdaus. Saya jadikan host ya. Oke Pak Tigar, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.